Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sekolah Anam. Saya dari kelas 3C dengan NPM 22116311000079. Baik, di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester dengan mata kuliah model pembelajaran. Sini saya akan menjelaskan 3 model pembelajaran, 3 metode pembelajaran. Yang pertama ada PBL, yaitu Problem Based Learning. Yang kedua ada PJBL, yaitu Project Based Learning. Yang ketiga ada Quantum. Yang ketiga ada Quantum. Nah, saya ingin menjelaskan dari yang pertama dulu, yaitu Problem Based Learning. Problem Based Learning atau yang biasa disebut dengan PBL adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah sebagai metode utama untuk mengajarkan siswa. Dalam PBL, siswa diberikan masalah nyata atau situasi yang kompleks yang memerlukan pemecahan. Mereka tuh bekerja secara kolaboratif untuk mencari solusi sambil belajar konsepnya gitu. Konsep, terus teorinya, terus pengetahuan yang relevan. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi pemecahan masalah yang mandiri. Terus jadi siswa tuh kreatif, terus bisa berpikir kritis. Dengan PBL ini mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, terus juga komunikasinya pasti kan sama siswa-siswa lain, terus pemikiran kritis kepada siswanya itu. Nah, contoh dari PBL apa sih? Nah, ketika siswa diberikan contohnya dari PBL itu, siswa diberikan sebuah masalah yang relevan dengan materi pelajaran. Materi apa aja? Kalau fikih ya tentang fikih permasalahannya. Diminta untuk mencari solusinya. Mata pelajaran ilmu lingkungan misalnya. Siswa dapat diberikan masalah terkait polusi udara di kota mereka. Terus mereka kemudian harus melakukan penelitian, mengumpulkan data, terus menganalisis masalah, terus merumuskan rekomendasi untuk mengurangi polusi udara gimana gitu kan di daerah tersebut kan. Terus selama proses ini mereka belajar tentang dampak polusi udara, terus faktor-faktor penyebabnya apa sih bisa ada polusi udara gitu kan. Nah, solusinya pasti siswa dapat solusinya gitu kan. Mencari solusinya agar gimana nih biar enggak tercemar kotanya gitu kan, daerahnya. Terus ada yang kedua namanya PJBL, yaitu Project Based Learning. Itu metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek atau tugas yang mirip dengan tugas dunia nyata. Jadi tuh siswa itu ya terjun langsung ke lapangan. Siswa bekerja secara kolaboratif untuk merancang atau melaksanakan suatu proyek. Proyek-proyek ini seringkali
multifaset atau mencakup sebagai disiplin ilmu. PJBL membantu siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, bisa kayak tadi PBL, pemikiran yang kritis gitu kan, komunikasi, kerja tim gitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu proyek. PBL itu melibatkan siswa dalam proyek-proyek atau tugas-tugas kompleks, ya kan, untuk mengembangkan pemahaman keterampilan mereka. Contoh dari PJBL itu misal meliputi dampak perubahan iklim terhadap masyarakat lokal. Dalam proyek ini tuh siswa akan mengeksplorasi dampak perubahan iklim pada masyarakat lokal. Mereka akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat akibat perubahan iklim. Akibatnya apa? Terus mencari solusinya yang dapat membantu mereka tuh buat mengatasi masalah iklim ini gitu. Proyek ini akan melibatkan sebagai langkah termasuk penelitian lapangan, terus wawancara dengan masyarakat atau anggota-anggota yang lainnya, dan kita tuh menganalisis datanya gitu, data-data iklim kayak perharinya gitu kan, kita data dulu baru kita melakukan penelitian. Ada langkah-langkahnya juga, langkah-langkah proyek problem based learning itu kan penelitian awal, terus survei atau kalau enggak wawancara dulu, terus baru nganalisis data, terus mengembangkan solusinya, terus kita presentasiin, terus lalu yang akhir itu evaluasi. Proyek ini tuh memberikan kesempatan bagi siswa untuk menggabungkan pengetahuan ilmu, pengetahuan sosial, keterampilan penelitian, wawancara gitu kan, analisis data, serta kemampuan berkomunikasi dengan kolaboratif. Selain itu, mereka juga dapat merasakan dampak positif yang mereka hasilkan di dalam lokasi gitu kan. Yang terakhir ada quantum teaching and learning atau biasanya tuh QTC. Suatu pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk menjadi agen belajar yang aktif. Ini menggabungkan sebagai elemen seperti pembelajaran kolaboratif, eksperimen, pemikiran kritis, dan pemecahan masalah. QTL itu juga menekankan pentingnya melibatkan emosi, kecerdasan emosional siswa dalam pelajaran. Jadi kita tuh siswa diajarkan buat ngontrol emosi kita gitu kan. Siswa diajak untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran mereka. Bertanya, merancang, terus bereksperimen, terus berpikir secara kritis lah, logis, holistik. Kuantum ini menekankan konsep bahwa pembelajaran adalah proses dinamis dan multidimensional yang harus memperhatikan aspek fisik, emosional, sosial, intelektual siswa. 3 pendekatan ini memiliki kesamaan dalam penggunaan pembelajaran berbasis masalah, kolaborasi, dan penerapan praktis pengetahuan. Namun mungkin memiliki penekanan yang berbeda dalam hal metode dan fokus. Kita tuh harus fokus, melatih siswa fokus atau telaten. Tujuan utama dari ketiga pendekatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa dan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang relevan untuk kehidupan nyata.
contoh dari quantum teacher learning ini dapat berupa pengajaran yang mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi kelompok, kan, belajar mandiri dan penggunaan teknologi. Jadi itu ini metode yang sering dipakai oleh guru-guru, soalnya kayak metodenya tuh kayak ceramah kayak ngobrol gitu, kayak menjelaskan materi dengan ceramah gitu. Sebagai contoh dalam pembelajaran matematika, siswa memilih untuk mengeksplor konsep dengan menggunakan aplikasi matematika interaktif, belajar melalui permainan, banyak tuh game-game yang hitung-hitungan, terus belajar dalam kelompok untuk memecahkan masalah matematika. Terus pendekatan ini memberikan lebih banyak pilihan kepada siswa dan dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam. Sekian dari Ahmad Supolanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya seperti itu, menjelaskan materi tentang metode pembelajaran. Sekian, terima kasih.